Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Saatnya kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Berkuasalah penuh atas kami dalam pendengaran, bahkan pikiran dan hati kami, sehingga semua tertuju kepadamu dan membuat kami memahami untuk melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan. Pelayanan firman ini kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan kami. Amin. Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29 menjadi bahan pembacaan untuk kita renungkan di hari ini dan di sepanjang minggu berjalan. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Dengan bunyi seperti ini. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menarik akan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talang. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepada Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap saat. Bila ku membaca firman-Mu,
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom, damai di hati. Hari ini kita berkumpul lagi bersama dalam sukacita menikmati segenap karya Tuhan dalam hidup kita. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu sengsara yang keempat. Tinggal 2 minggu kita akan merayakan puncak dari penderitaan Kristus karena kita melalui salibnya, tetapi dalam kerelaan dan kasihnya serta ketaatannya ia bangkit dan naik ke sorga. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita selalu kita ingin dapat menghadirkan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar kita menyukai kita, senang terhadap kita. Walaupun cara-cara itu setiap orang berbeda. Ada yang melakukan sesuai dengan kebenaran dan kebaikan. Memang ia lakukan sesuai dengan prosedur. Tapi juga ada orang hanya karena ingin disenangi, rela melakukan hal yang tidak benar. Kita pasti memilih untuk menyukakan orang lain dengan melakukan sesuatu yang benar. Sebab pada akhirnya ketika kita melakukan hal yang benar dan orang menyukai, itu akan memakan waktu yang lama kita disenangi. Tetapi beda ketika kita melakukan hanya untuk menyenangkan mereka sambil kita melupakan tentang kebenaran. Akhirnya pada satu waktu kita akan dilupakan. Kita kembali tidak disenangi karena kita tidak lagi melakukan apa yang mereka sukakan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari setiap perbuatan-perbuatan ini, kita selalu juga ingin agar kita menghindari akan perseteruan dengan orang lain. Mungkin dengan kata-kata kita, ataupun dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita ingin agar orang tidak membenci kita. Orang tidak marah, apalagi menaruh dendam terhadap kita. Sebab orang marah bisa hilang dalam waktu tertentu ketika dia tidak lagi merasakan sakit misalnya karena ia dipukul. Ia tidak merasakan lagi sedih karena kata-kata kita yang membuat mereka bersedih. Tetapi ketika seseorang marah berkepanjangan dan menaruh dendam, hati-hati. Itu akan berlanjut lama dan bisa yang dihadirkan fatal. Itulah yang dialami dan yang dilakukan oleh Herodias dalam hidup sebagai keluarga kerajaan. Mereka memiliki kekuasaan yang notabene semua yang mereka inginkan bisa terpenuhi. Karena perintah adalah suatu keharusan untuk diikuti. Namun tidak semua perintah mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Tapi juga perintah bisa mendatangkan kesusahan bagi orang lain. Termasuk perintah Herodes pada saat ia harus memenjarakan Yohanes Pembaptis. Bukan hanya berakhir di penjara, tapi berakhir di atas baki. Talam kalau bahasa hari-hari, baki. Kepala dari Yohanes Pembaptis harus dipenggal. Hanya karena hasrat dendam dari seorang Herodias akibat teguran
yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis karena melakukan hal yang dipandang tidak benar. Atau di tempat-tempat di Indonesia ada seperti itu. Karena mungkin harta tidak mau jauh-jauh. Tapi untuk orang Israel dan tradisi waktu itu, mengambil istri saudara adalah tidak wajar. Tidak pantas. Semua perintah bisa dilaksanakan, semua keinginan bisa terpenuhi, sekalipun menyalahi aturan, adat, dan istiadat. Kemarahan yang berlarut-larut menjadi dendam. Walaupun dendam itu pada akhirnya menghadirkan penderitaan dan kesukaran. Menghindari dendam adalah hal yang perlu dihindari, dilakukan oleh kita. Menghindari rasa marah yang bertumbuh dan berbuah pada kebencian yang lama dan tidak berakhir akan membuat setiap orang bisa dikuasai oleh iblis. Iblis sangat menyukai perilaku hidup orang yang membenci. Iblis sangat menyukai perilaku orang yang ingin menjadikan hidupnya senang di antara kesusahan orang lain. Banyak orang susah mau lihat orang senang, senang lihat orang susah. Orang Kristen yang dikuasai Kristus tidak menyukai hal itu. Tetapi tidak jarang orang Kristen tetap melakukan itu. Diri kita sebagai pengikut Kristus, tentu kita diajak hidup dekat dengan Tuhan. Ada istilah bilang dekat air basah, dekat api masak, dekat Kristus kita hidup. Kita harus orang tertentu hanya untuk kesenangan kita. Hidup untuk menyembah Dia, karena Dialah satu-satunya yang patut disembah. Ketika kita menyembah Tuhan, berarti kita mencintai damai. Ketika kita menyembah Tuhan, berarti kita memberi diri ini untuk benar-benar takluk di hadapan kuasanya. Sehingga kita tidak memberi celah kepada kesombongan, keegoisan untuk menguasai diri, apalagi maka puji dalam kehidupan ini jikalau sudah memiliki begitu banyak hal. Terkadang orang karena memiliki banyak hal, kegantengan, kecantikan, kekayaan, kedudukan, kehormatan, kepandaian dan seterusnya, seolah-olah dia yang punya dunia. Togor jopa dia, susah. Tetapi ada juga yang mau menerima teguran. Yaitu orang yang memiliki semuanya tapi hidup di dalam kasih. Kita memiliki semuanya karena kita adalah anak Tuhan. Kita memiliki hak waris kerajaan sorga. Dan kerajaan sorga penuh kekayaan. Dan kekayaan itu dipakai oleh Tuhan untuk kita, agar hidup kita berarti bagi banyak orang. Hidup kita berarti untuk kerajaan Allah di dunia, di mana semua orang berkumpul dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan mendatangkan kemampuan untuk menolak kejahatan. Karena ketika kejahatan mengintip dari berbagai macam celah yang ada, kita berani untuk mengatakan tidak. Karena kita percaya ketika kita menolak, kita tidak akan kehilangan teman. Ketika kita menolak, kita tidak kehilangan jabatan. Ketika kita menolak, kita tidak akan kehilangan kemampuan ataupun kehormatan, kedudukan dan seterusnya.
Karena yang dimiliki oleh semua orang dimiliki oleh Tuhan yang kita punya, yaitu Allah yang empunya sorga dan bumi. Dia memberikan hidup bagi kita, sekalipun hidup diberinya untuk kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Karena sesungguhnya dahulu kita sudah mati di dalam dosa. Tetapi dengan kasih dan kemurahannya Ia tutupi semuanya, agar hidup kembali dimiliki bukan cuma sekarang, tapi untuk waktu yang akan datang pada saat kedatangannya kembali. Sebab itu, marilah kita layani Tuhan, muliakan Tuhan, dan kuasailah diri kita dengan kuasa Roh Kudus, agar dengan ucapan kita, pikiran kita, dan perbuatan kita sama-sama satu tujuan, yaitu melayani Tuhan dan menolak keinginan-keinginan dan dunia yang menjerumuskan dan membawa kita pada kebinasaan.